Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah fi usulil iman. Qala wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahadun asbar ala adan sami'ahu minallah. Gitu ya hadisnya. Ini pakai fi'il mudhari'. Hah? Baik. Ma ahadun asbara ala adan sami'ahu. Yasma'u. Di situ. Tapi di sini dua manuskrip yang Anda pakai, yang ada di sini sami'ahu minallah. Ada hadis sebelumnya ya? Iya, afwan. Sebelumnya. Wa anhu marfu'an dari siapa ini? Ajiba rabbukum, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Marfu'an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ya, ajiban marfu'an, ajiba rabbuna azza wa jalla min qaumin yuqaduna ilal jannati fis salasil. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajiba rabbuna, Rabb kita takjub. Ya, Rabb kita takjub. Ya, kepada kaum yang dimasukkan ke dalam sorga, digiring ke dalam sorga dengan mengenakan as-salasil, yakni apa? Rantai, ya, atau kayak budak gitu ya, kayak budak. Nah, di sini penetapan sifat apa? Sifat al-ujub, ya, yakni apa? Kagum, ya, kagum dengan sesuatu. Nah, taib. Di sini sifat al-ajab, ya, sifat takjub ataupun kagum, ya, kita wajib menetapkannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat yang wajib ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya takjub di sini tidak sama seperti apa? Takjubnya manusia. Ingat 3 kaidah tadi, tetapkan sifat itu untuk Allah. Kemudian jangan serupakan dengan makhluk, dan yang ketiga, putuskan keinginan untuk mengetahui kaifiatnya. Baik. Maka di sini terdapat sifat al-ajab bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tersebut dalam beberapa riwayat, 6, bahkan dalam sebagian qiraah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah As-Saffat ayat 12. Ya, kalau dalam qiraah sab'a yang mutawatirah, bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa yaskharun. Dalam sebagian qiraah dibaca bal ajibtu. Bal ajibtu wa yaskharun. Ya, bal ajibtu, yakni saya takjub, saya kagum, saya heran. Ya. Dan tentunya keheranan di sini atau kekaguman ini beda dengan atau tidak bersumber dari kejahilan. Kan orang biasanya itu heran dan kagum sesuatu karena tidak tahu bagaimana caranya kok bisa terjadi seperti itu, atau tidak tahu apa yang akan terjadi hasil akhirnya, tiba-tiba begitu hasil akhirnya kagum, ya kan? Tentunya ini tidak bisa diisbat untuk Allah Ta'ala makna seperti ini,
Ya, karena Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Ya, apa yang akan terjadi ke depan. Ya, yang dimaksud dengan takjub di sini adalah dibandingkan dengan yang lain yang semisal dengannya. Dibandingkan dengan yang lain yang semisal dengannya, yakni orang rata-rata masuk surga normal gitu. Tidak ada masalah. Ini ada kaum masuk surga dalam keadaan apa? Salasil. Ya, jadi kagumnya itu dari sisi keadaan orang tersebut yang dia kagum dengannya, bukan karena tidak tahu, bukan karena kejahilan akan akibat, akan hasil akhir sesuatu. Jelas sampai sini? Baik, berikutnya hadis Abu Musa al-Asy'ari kita sudah bacakan tadi, ma ahadun asbaru ala adan sami'ahu, dalam sebagian nuskha yasma'uhu, begitu. Minallah yadda'una lahul walad thumma yu'afihim wa yarzuquhum, rawahul Bukhari. Tidak ada ahadun. Ya, di sini menunjukkan bolehnya mengitlakkan pada Allah lafaz ahadun. Jelas sampai sini? Dan ini mimbabil akhbar. Jelas sampai sini? Mimbabil akhbar. Ahadun di sini beda dengan qul huwallahu ahad. Ya, kalau ahad di situ bermakna wahid, ya. Nah, itu nama Allah Al-Ahad. Tapi kalau di sini ma ahadun, tidak ada satu apapun, ya, yang lebih sabar menghadapi gangguan dibandingkan Allah. Ini menunjukkan bolehnya mengabarkan Allah dengan ahad. Jelas sampai sini? Ahadun. Kalau terjemahnya kan seseorang, ya, tapi kita tidak bahasa, karena orang bahasa Indonesia kan identiknya manusia, jadi mungkin sesuatu gitu, ya. Dan juga warid dalam Al-Qur'an apa? Pengabaran Allah dengan kata syai'un, sesuatu. Misalnya firman Allah Ta'ala, ayyu syai'in akbaru syahada qulillahu syahidum baini wa bainakum. Jelas? Ayyu syai'in, ya. Syai' apa yang paling besar persaksiannya? Jawablah Allah. Menunjukkan boleh mengabarkan tentang Allah dengan kata apa? Syai'un. Jelas? Semisal dengannya kata zat. Banyak ulama atau sebagian ulama mutaqaddimin ada yang menggunakan kata zat. Dan ini zat tentunya bukan sifat Allah. Jelas sampai sini? Tidak ada sifat Allah itu zat. Dikatakan zat Allah Ta'ala. Tidak. Ketika ada yang menggunakan kata zat di kalangan para ulama, maka itu mimbabil khabar. Jelas sampai sini? Bukan mimbabil af'al, bukan mimbabil sifat, tapi mimbabil khabar. Jelas? Tidak menunjukkan bolehnya penggunaan kata zat secara mutlak, karena Allah tidak memiliki sifat yang namanya zat. Jadi kalau ada ulama yang menggunakan kalimat zat, maka itu mimbabil khabar. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang lebih sabar menghadapi gangguan yang dia dengar selain Allah. Ya, mereka mengklaim atau menuduh, ya, Allah Ta'ala memiliki anak, tapi bersamaan dengan itu Allah tetap yu'afihim, memberikan afiat, keselamatan kepada mereka, wa yarzuquhum, dan memberikan rezeki kepada mereka, yakni Yahudi yang mengklaim Uzair ibnullah, Nasrani Isa ibnullah, kaum musyrikin mengatakan apa? Al malaikatu banatullah. Ya. Tapi bersamaan dengan itu tetap Allah Ta'ala berikan keselamatan kepada mereka, tetap berikan rezeki kepada mereka. Maka di sini dalam hadis ini terdapat dua sifat, yaitu sifat as-sabru 'alal adza dan sifat as-sama', mendengar. Taib. Kemudian ada fi'il yu'afihim wa yarzuquhum. Fi'il Allah Ta'ala memberikan afiat kepadanya. Tidak bisa dipetik darinya misalnya nama al-mu'afi, tidak bisa. Jelas ya, karena ini fi'il. Jelas? Tidak bisa, harus dari dalam keluar, tidak boleh dari luar ke dalam. Ya, wa yarzuquhum, apakah boleh ditarik darinya nama ar-razik? Kalau dari sini tidak boleh. Razik ditetapkan dengan dalil yang jelas. Ya, ar-razik, ar-razzaq. Tapi kalau dengan ini tidak bisa semata-mata dengan ini. Kita menetapkan adanya nama Allah ar-razik bukan dari yarzuquhum, tapi dari ada nas. Jelas sampai sini? Karena adanya nas. Rawahul Bukhari. Taib, ini semua sifat-sifat sabar, sifat ajab, takjub. Ya, ini semua tetapkan seperti tadi, tetapkan, jangan serupakan dengan makhluk, kemudian qat'ut tama' an idrakil kaifiyah. Taib. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu ta'ala al-'abda nada Jibrila
innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibuhu fa yuhibbuhu Jibrilu fa yunadi fi ahli sama innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama thumma yudha'u lahu al-qabula fil ard. Ya, al-qabul di fathah qafnya ya. Di situ apa doma? Kubul yang apa kubul? Lamnya maksudnya. Hah? Lamnya yang didongak. Al-qabulu. Oh, iya, thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Saya baca apa tadi? Qabula, tayyib la ba'as. Qafnya maksud saya. Qafnya di fathah al-qabul ya. Jangan sampai dibaca kubul ya. Beda artinya. Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kalau mencintai seorang hamba, dia akan memanggil Jibril, mengatakan bahwa Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintainya. Setelah itu Jibril menyeru semua penghuni langit dari kalangan malaikat, mengatakan Allah mencintai si fulan, maka kalian semua cintai dia. Maka dia pun dicintai oleh penduduk penghuni langit. Kemudian dia pun diterima oleh semua penduduk bumi. Summa yudha'u lahu al-qabulu fil ard. Taib. Di sini terdapat penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, yaliqu atau taliqu bi jalalihi, ya, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah taala. Di sini juga terdapat dalil akan rukun iman yang keberapa? Yang kedua, yaitu malaikat, bahwa malaikat memiliki sifat cinta, bisa mencintai. Ya, Jibril, penduduk langit dari kalangan malaikat, mencintai. Dan ini menunjukkan betapa besarnya ihtimam, perhatian para malaikat dengan orang-orang yang beriman di muka bumi ini, bahwa mereka mencintai siapa saja yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Berikutnya, wa an Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu annahu qala kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh nadhara ila al-qamari lailatal badri faqala innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu thumma qara'a wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha rawahul jamaah. Yani al-jamaah di sini adalah man? Kalau al-jamaah ala istilah Al-Hafidz Ibnu Hajar biasanya kalau dikatakan al-jamaah yakni rawahu as-sittah, ashab kutubus sittah, al-jamaah. Iya. Kata Jarir ibn Abdullah, kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau melihat bulan di malam purnama. Kemudian beliau bersabda, kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. Kalian tidak akan tudhamun, tidak akan kesulitan dalam melihat Allah. Karena itulah, apa amalan yang bisa mengantarkan kita bisa melihat Allah, yaitu salat, menjaga salat. Kata beliau, kalau kalian mampu untuk menjaga, kalimat Allah tuglawu yakni tuhafidhu, kalian menjaga. Kalau kalian mampu untuk menjaga salat sebelum terbitnya matahari, yakni salat subuh, dan salat sebelum terbenamnya matahari, yakni asar, faf'alu, maka lakukan, jaga dua salat ini, subuh dengan asar. Menunjukkan kelebihan dua salat ini dibandingkan salat yang lain. Dalam hadits Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallal bardaini dakhalal jannah. Siapa yang salat di dua waktu yang dingin masuk surga, yakni subuh dan asar. Summa qara'a, kemudian beliau membaca ayat dalam surah Thaha ayat 130. Pujilah Tuhanmu, ya, sucikan dan pujilah Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya. Rawahul Bukhari. Taib, sifat apa yang diinginkan di sini? Yang tersebut di sini? Hah? Sifat wajah? La, tidak tersebut di sini. Ini biasanya dibawakan oleh para ulama dalam pembahasan apa ini? Ru'yatullah yaumal qiyamah. Jelas sampai sini bahwa kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat. Taib. Terus sifat apa yang sabit bagi Allah di sini? Sifat Maha Besar. Ada yang lain? Ini biasanya dibawakan dalil dalam pembahasan ru'yatullah, ya kan? Dalam buku-buku akidah, ru'yatullah.
Ya, bahwa disebutkan dalam buku-buku akidah termasuk perkara yang hak dan termasuk sunnah adalah al-iman bi ru'yatillah yaumal qiyamah. Mengimani bahwa kaum mukminin melihat Allah pada hari kiamat. Ini bagi kitanya. Perhatikan, bagi kitanya kita ru'yatullah. Tapi bagi Allah itu sifat apa? Apa namanya sifatnya bagi Allah? Jangan mengatakan sifat Allah ru'yah. Jelas ya? Enggak. Ini pembahasan ru'yatullah bagi kitanya. Kita itu ru'yatullah. Tapi bagi Allah sifat apa namanya? At-tajalli. Sifat menampakkan diri. At-tajalli. Jelas? Karena kan asalnya Allah tidak kelihatan kan? Asalnya Allah tidak terlihat. Terus bagaimana kita bisa melihat Allah? Karena Allah tajalli. Dia menampakkan dirinya. Jelas? Ya. Maka ini harus dipahami. Jadi pembahasan ru'yatullah itu bagi kitanya, kita ru'yatullah. Tapi dalam hadis itu terdapat penetapan dalil akan sifat at-tajalli bagi Allah. Ini Allah menampakkan dirinya. Karena kan asalnya tidak nampak, itu tidak. Bagaimana caranya kita lihat kalau dia tidak nampak? Paham? Maka ketika kita lihat menunjukkan Allah punya sifat at-tajalli, dia menampakkan dirinya. Taib. Kemudian di sini Rasulullah SAW menyerupakan melihat Allah dengan melihat bulan. Tentunya yang dipersamakan di sini adalah apa? Ar-ru'ya bir-ru'yah, bukan al-mar'i bil mar'i. Bukan objek yang dilihat disamakan Allah dengan bulan disamakan, enggak. Tapi yang disamakan di sini adalah apa ya? Ru'yanya, kaifiat ru'yahnya. Maksudnya bagaimana? Bagaimana kamu lihat bulan di malam purnama? Pertama, jelas, tidak apa? Tidak tersembunyi, ya kan? Kemudian apa? Semua orang di seluruh dunia lihat. Bukan cuma di Indonesia. Apalagi bulan di mana kita lihat? Di atas. Kemudian kita lihat semua bulan enggak? Kita lihat semua utuh bulan, kita lihat semua? Tidaklah. Yang bagian sini saja, yang bagian belakang yang kita tidak lihat, itu tidak. Paham sampai sini? Demikian pula. Walillahil masalul a'la. Kita akan melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat. Semua orang lihat. Semua penghuni surga lihat. Jelas tidak ada penghalang. Kemudian kita akan lihat Allah di atas kita. Ya. Kemudian apa? La yudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa diliputi dengan penglihatan. Kita hanya melihat apa yang Allah, bukan seluruh diri Allah kita lihat, tidak mungkin. Kita hanya melihat apa yang Allah perlihatkan dari dirinya kepada kita. Jelas? Ya, tidak kita lihat semuanya. Jadi la yudrikuhul absar. Apa maknanya idrak? Tahu idrak? Bedakan antara an-nadhru dengan al-idrak. An-nadhru itu ini nih. Nah ini nih. Kalau saya lihat begini, ini namanya nadhar. Saya lihat ini saya. Ini saya tidak lihat. Kalau idrak itu saya lihat semuanya keliling. Tidak ada yang luput. Itu idrak. Paham sampai sini? Nah, Allah Ta'ala dinadhar. An-nadhru ila rabbihana nadhira. Kita lihat Allah tapi tidak bisa mengidrak Allah dengan penglihatan. Kita hanya nazar, yakni melihat pada apa yang Allah nampakkan pada kita, tapi tidak idrak. Tidak bisa apa? Tidak mungkin, mustahil kan? Ya. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala la yudrikuhul absar. Jadi tidak bertentangan kalimat ila rabbiha nadhirah dengan la yudrikuhul absar. Karena yang dinafikan di sini adalah idrak, bukan nadhru. Paham? An-nadhru ila ditetapkan, Allah dilihat, ru'yatullah ditetapkan. Tapi idrak an zatillah tidak. Itu dinafikan oleh Allah. Jelas? Sama seperti bulan tadi. Kita hanya melihat hanya bagian yang kita lihat. Tidak dilihat semuanya utuh, ya, bulan tersebut. Ya, la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar, kata Allah Ta'ala. Taib. Jelas ya? Jadi at-taswiyah di sini atau at-tashbih di sini adalah tashbih ru'ya bir ru'ya, la al-mar'i bil mar'i. Jelas? Bukan objek yang dilihat yang disamakan, tapi cara melihatnya yang disamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian karena itulah kita katakan tadi bahwa sebagaimana kita melihat bulan di atas, maka apa? Kita juga akan melihat Allah pada hari kiamat di atas. Karena itulah semua dalil tentang ru'yatullah yaumal qiyamah digunakan dalil oleh para ulama untuk menetapkan uluwullah. Semuanya. Makanya wajar kalau Ibnu Qayyim mengatakan dalil yang menetapkan uluwullah ada berapa? 1000 dalil. Ya kan? Yani afrod dalil satu persatunya. Karena semua dalil tentang ru'yatullah itu adalah dalil untuk uluwullah. Jelas? Dan
semua sekte yang mengingkari ketinggian Allah, dia akan mengingkari hadis ru'yatullah. Pasti. Sudah sampai sini? Maka sekte-sekte yang mengingkari uluullah atau istiwa dan semacamnya, yang menunjukkan maha tingginya Allah, dia pasti akan mengingkari hadis-hadis seperti ini. Ya, mengingkari, tidak menerima hadis, tidak menetapkan adanya sifat tajalli bagi Allah, dan akan mengingkari orang beriman akan melihat Allah. Dia akan ingkari itu semua. Karena kalau dia terima konsekuensinya, dia harus menerima Allah di atas. Paham sampai sini? Berikutnya, ilain. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah qala man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Ada yang beda? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la'u'tiyanna wa la in ista'adani la'u'idanna wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa an akrahu masa'atah. Rawahul Bukhari. Iya. Apa? Ada tambahnya di situ? Apa? Iya. Taraddudi an nafsil mu'min. Qabdi. Taraddudi an qabdi nafsil mu'min, gitu. Taib. Iya, di sebagian nuskha ada. An qabdi nafsil mu'min. Taib, la ba'as. Nah, ini juga termasuk hadis-hadis yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung ke intinya. Di sini terdapat penetapan sifat apa? Mahabbatullah. Iya kan? Ahbabtuhu. Sifat mahabbatullah. Uhibbuhu. Nah, kemudian apa? Terdapat penetapan sifat apa lagi? Al-i'ta. Ya, sifat apa? Al-i'ta, memberikan. Ya, al-mu'ti la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, la u'tiyanna. Kemudian apa? La u'idhanna, fi'il. Allah Ta'ala memberikan perlindungan. Kemudian di sini ada taraddud, ya, ragu-ragu. Di sini ragu-ragu bukan lahir karena kejahilan tentunya, bukan kayak manusia. Manusia kan ragu-ragu di antara penyebabnya karena ketidaktahuan tentang hasil akhir dari dua pilihan. Tentunya bukan taraddud yang seperti ini ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan perhatikan di sini taraddud, ya, taraddudi disandarkan kepada Allah, ya kan? Paham sampai sini? Apa kaidahnya tadi? Kalau sesuatu didofahkan kepada Allah, dia sifat atau bukan sifat? Nah, tergantung apakah mudhof itu bisa berdiri sendiri atau tidak. Sekarang taraddud bisa berdiri sendiri atau tidak? Ada nggak orang di sini ada sifat taraddud sendiri jalan-jalan begitu? Tidak ada kan? Namanya sifat pasti ikut kepada zat. Maka kalau begitu, ini idhofah apa? Sifat kepada mausuf atau makhluk kepada khaliq? Sifat kepada mausuf, karena ini tidak berdiri sendiri, taraddudi. Karena itulah hadis ini dijadikan pendalilan oleh sebagian ahlul ilm untuk menyatakan apa? Sifat taraddud bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat taraddud bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentunya at-taraddud yang dimaksud di sini adalah taraddud yang mahmud, yang terpuji, bukan taraddud yang mazmum yang lahir dari apa? Lahir dari ketidaktahuan. Nah, karena itulah sebagian ahlul ilm ada yang menolak sifat ini, mengatakan bahwa taraddud itu ragu-ragu gitu. Ada sebagian ahlul ilm yang menolak sifat taraddud ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang hak wallahu a'lam bishawab bahwa ini termasuk sifat
Allah Subhanahu wa taala. 6. Taib. Namun dikatakan di sini dijelaskan oleh para ulama bahwa taraddud yang dimaksud di sini adalah taraddudul iradah. Ya. Yakni bukan ilmunya Allah yang taraddud, ragu-ragu, maksudnya tidak tahu ini atau itu, tapi iradah. Yakni Allah sudah tahu dua-duanya hasil akhirnya apa. Cuman apa namanya? Allah Subhanahu wa taala di sini taraddada fil iradah fi ayyil amroini aslahu lil abdi. Mana dari dua perkara ini yang lebih baik bagi hambanya? Ya, yang dipilihkan untuk hambanya. Jelas sampai sini dua-duanya hikmah, dua-duanya ini cuman harus salah satunya gitu. Harus salah satunya diambil. Tidak bisa dua-duanya. Padahal dua-duanya itu kebaikan. Ya, dua-duanya itu kebaikan. Makanya disebutkan di hadis apa? Nah, dia harus meninggal, tidak bisa tidak. Tapi dia benci. Apa namanya? Dia benci kematian. Di satu sisi sunnatullah sudah jelas dia harus mati. Tapi kalau dia mati, dia tidak suka, maka saya juga tidak suka menyakiti hambaku. Jelas sampai sini ya? Tapi satu hal yang harus terjadi. Itu hal yang harus terjadi. Nah, jadi ini makna taraddud yang diinginkan di sini. Ini taraddud apa? Taraddudul iradah fi ayyi syai'in aslahu lil abdi atau awfaqalil hikmah. Ya, yang lebih sesuai dengan hikmah. Ya, bukan karena ketidaktahuan yang ini baik ini tidak, ini hikmah ini tidak. Semuanya baik, cuman apa namanya? Iradahnya Allah taala. Ya. Melakukan salah satunya. Dua-duanya baik tapi ada taraddud di antara keduanya. Taib, wallahu taala alam bisawab. Kemudian di sini perhatikan kalimat, kalau saya sudah mencintainya, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Saya adalah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Taib. Saya adalah penglihatannya yang saya melihat dengannya. Saya adalah telinganya yang tangannya yang dia menyentuh dengannya. Saya adalah kakinya yang dia berjalan dengannya. Apa zahirnya hadis ini? Apa zahir hadis ini? Zahir hadis ini mengandung makna apa? Zahirnya dulu, kita berbicara zahir dulu. Adalah al-ittihad, menyatunya Allah dengan makhluk. Itu tidak? Zahirnya kan seperti itu ya. Nah, karena itulah wajib ditakwil. Wajib ditakwil. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Qawaidul Muslah di bab-bab akhir bahwa takwil, ya, mentakwil sifat Allah taala itu boleh kalau memang ada mani yang menghalangi kita memahami sesuai dengan zahir. Jelas? Ada mani yang menghalangi kita untuk memahami secara zahir, maka harus ditakwil. Takwilnya tidak boleh bertentangan dengan bahasa. Tentunya tidak boleh apa namanya? Dipaksakan takwil tersebut. Harus didukung oleh sisi bahasa. Beliau kasih contoh di Qawaidul Muslah itu seperti firman Allah taala dengan terhadap perahunya Nabi Nuh, tajri bi a'yunina. Perahunya Nabi Nuh apa? Berjalan dengan mata kami. Maksudnya apa? Zahirnya kan seperti itu ya. Maka ditakwil a'yunina yakni apa? Nadharina atau muraqabatina, kami awasi gitu lah. Jadi ainun diartikan sebagai apa? Pengawasan. Ini takwil kan? Apa itu takwil? Apa itu takwil? Meninggalkan makna zahir kepada makna yang kurang zahir karena ada dalil yang membolehkan. Jelas sampai sini? Ini takwil yang sahih. Kalau tidak ada dalil yang membolehkan, namanya takwil yang fasid. Gimana? Iya, masa ada perahu jalan di matanya Allah? Kan tidak mungkin. Itu tidak. Hah? Itu karena makna zahirnya tidak bisa dipahami seperti itu. Kan kalau makna zahirnya ayat tadi apa? Perahu berjalan pada matanya, berlayar pada matanya Allah. Mau dipahami seperti itu? Kan tidak mungkin kan dipahami seperti itu. Jelas? Karena itulah harus dipalingkan dari makna zahir kepada makna yang ghairu zahir. Mungkin masih paham ya? Begini. Bahasa Arab, kata dalam bahasa Arab itu kadang ada yang memiliki beberapa makna. Ya, beberapa makna. Kalau dari sekian makna itu ada yang paling menonjol, yakni al-mutabadir fi dhihni inda sama'il kalam atau al-kalimah. Yani ketika kita mengucapkan kata itu langsung muncul di benak kita. Paham? Itu berarti dari sekian makna ada makna yang paling menonjol. Itulah namanya makna zahir.
Ada makna-makna lain yang syah secara bahasa. Secara bahasa syah itu menjadi maknanya. Cuman bukan itu yang muncul pertama kali di benak ketika mendengar kata itu. Itu namanya makna ghairu zahir. Paham sampai sini? Nah. Ada juga satu kata ketika disebut langsung 50-50. Misalnya kata apa? Al-quru. Al-quru kan bisa bermakna haid, haid bisa bermakna at-tuhur. Jelas sampai sini? Iya. Kata-kata yang mushtarak istilahnya. Nah, kita kembali ke zahir tadi. Asalnya, dalil asalnya atau hukum asalnya adalah semua dalil-dalil dalam masalah asma wa sifat kita pahami sesuai dengan zahir. Apa itu makna zahir? Makna yang pertama kali muncul di benak ketika mendengarkan kata itu. Jelas? Hah? Sesuai apa konteksnya? Sesuai dengan konteksnya? Sesuai dengan zahirnya itu. Iya, zahir itulah zahir tadi. Makna zahir adalah makna yang pertama kali muncul di benak ketika mendengarkan kata itu, ya kan? Misalnya yadun, apa yadun? Jelas ya? Itu makna yang pertama kali muncul di benak. Ya, ainun, apa ainun? Ya kan? Iya. Mata. Ketika dikatakan tajri bi ayunina, perahu berjalan dengan mata pada matanya Allah misalnya. Maksudnya apa? Kan tidak mungkin dipahami zahir seperti itu. Maka kita ambil makna ain yang lain. Yang mana makna itu yang ghairu zahir tadi. Jadi bukan makna yang tidak ada hubungan dengan secara bahasa, tidak. Dia termasuk makna-makna dari ainun, cuman ghairu zahir. Bukan itu yang pertama kali muncul dalam benak. Jelas? Nah, maka ta'wil dipersyaratkan pertama tetap harus punya korelasi dari sisi bahasa. Kemudian yang kedua ada dalil yang membolehkan, yang melarang kita untuk memahami secara zahir, barulah berpaling kepada apa? Ta'wil. Jelas ya? Dan ini ta'wil yang sahih kalau memenuhi dua syarat tadi, yaitu ada mani yang menghalangi kita untuk memahami secara zahir. Yang kedua, itu bukan ta'wil yang melanggar, yang tidak ada korelasinya dari sisi bahasa. Misalnya istawa diartikan istaula, ini tidak ada hubungannya dari sisi bahasa. Tidak ada kata istawa memiliki beberapa makna, tidak ada yang artinya istaula, tidak ada. Jelas sampai sini? Nah, maka sama di sini, zahirnya ini Allah menjadi pendengaran, penglihatan, ini kan hululiyah kan, ittihad. Zahirnya seperti itu, Allah menitis kepada makhluknya. Nah, ini tidak boleh kita pahami seperti ini. Ada mani, yaitu apa? Tidak mungkin Allah berbaur dengan makhluk. Maka kita ambil makna yang lain. Ya. Apa maksudnya? Allah mendengar, yakni di antara maknanya adalah Allah memberikan taufik kepada telinga seorang sehingga dia tidak mendengar kecuali yang baik. Allah menjaga matanya sehingga dia tidak melihat kecuali yang baik. Itu maksudnya Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi matanya. Itu maksudnya. Penglihatannya, penglihatannya. Jelas sampai sini? Ya, maka ini kaidah yang sangat penting, ya, kaidah yang sangat penting dan ini ada beberapa contoh, ya silakan ya dirujuk Al-Qawaidul Muslah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam penerapan kaidah ini beserta dengan syarat-syaratnya. Nah, kemudian di sini juga terdapat penetapan sifat al-karahah. Wa ana akrahu masa'atah. Saya tidak suka membuat dia susah. Hambaku, ya kan, kata Allah Taala. Maka di sini terdapat penetapan sifat al-karahah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa anhu sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya ila sama'id dunya ada beda nuskha ini. Di situ apa? Yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya kulla laila, begitu? Kulla dulu. Ya. Kulla lailatin ila sama'i dunya. Taib dalam sebagian nuskha ila sama'i dunya kulla laila. Hina yabqa thuluthul lailil akhir. Fayaqulu man yad'uni fa astajib lah wa man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lah. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita Allah Taala turun dari langit dunia. Turun ke langit dunia. Ya. Turun ke langit dunia. Apa maksudnya langit dunia? Langit yang paling rendah. Karena dunia yakni ad-dunu, rendah. Jadi sama dunia yakni langit pertama.
Kapan turunnya? Kullalailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tiap malam ketika menyisakan sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku di waktu ini aku akan kabulkan. Siapa yang minta saat ini saya akan beri. Siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Muttafaqun alaih. Di sini keutamaan beribadah di akhir malam. Taib. Di sini penetapan sifat apa? An-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala. Ingat an-nuzul. Tetapkan sifat nuzul. Jangan serupakan dengan makhluk dan jangan cari tahu, jangan berusaha untuk mengetahui, putuskan keinginan untuk mengetahui kaifiatnya. 6. Adapun iradat yang masuk itu semua karena melanggar yang kedua. Misalnya dibilang sepertiga malam, loh, ini kan tiap saat selalu ada sepertiga malam dari bumi. Kalau begitu setiap dibawa terus dong, ya, nggak naik-naik lagi. Ini semua lahir iradat seperti ini karena menyamakan apa? Dengan nuzulnya makhluk. Ya, makanya tidak akan muncul hal-hal seperti ini kalau ya tidak disamakan dari awal. Jelas? Tidak disamakan. Karena itulah wajar at-tashbih itu kalau tidak mengantarkan seorang kepada menyerupakan Allah dengan makhluk, itu akan mengantarkan dia kepada menolak sifat. Tashbih. Ya, karena itulah tidak ada seorang pun yang menolak sifat kecuali terlebih dahulu dia telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kan sekarang begini, banyak orang yang mengatakan Allah tidak punya sifat nuzul. Iya kan? Kenapa? Kalau nuzul berarti begini dan begitu. Jelas? Berarti taktilnya dia menolak sifat nuzul. Basicnya apa? Karena menyamakan. Karena itulah kata para ulama, kullu mu'attilin musyabbih wa laysa kullu musyabbih mu'attilan. Jelas? Semua mu'attil itu pasti musyabbih terlebih dahulu. Tapi tidak semua musyabbih itu naik ke level mu'attil. Kadang dia tinggal di situ. 6. Dari sini terdapat penetapan sifat an-nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa ma bainal qaumi wa baina an yanzura ila rabbihim illa rida'al kibriya'i ala wajhihi fi jannati adn. Rawahul Bukhari. Dua sorga, ya, isinya bejananya semua dari emas. Ada dua sorga yang lain, bejananya semua isinya dari perak. Dan tidak ada jeda antara penghuni sorga dengan mereka melihat Rabb mereka tabaraka wa ta'ala kecuali rida al-kibriya, yakni apa? Kibriya, kesombongan, dan itu sangat layak bagi Allah Ta'ala. Sifat kibr itu bagi Allah sifat sempurna, adapun bagi makhluk sifat kurang, sifat tercela. Illa rida al-kibriyai, ridaul kibriyai ala wajhihi fi jannati adn, di dalam sorga. Tapi di sini digunakan kata rida. Apa itu rida? Apa pasangannya rida dalam bahasa Arab? Izar. Izar itu menutupi bagian bawah, ya kan? Kalau orang haji, ya, kain diputar-putar saja, tidak boleh berjahit. Ya, kalau rida menutupi bagian atas. Nah, ya, digunakan istilah rida al-kibriya, yakni kibriya, sifat kesombongan itu, ya, ridanya Allah Ta'ala, yakni Allah Ta'ala bersifat dengannya. Nah, ala wajhihi fi jannati adn, pada wajah Allah, rida kibriya ini pada wajah Allah, yakni disingkap rida kibriya ini, maka mereka pun melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam jannati adn, di dalam surga. Tapi di sini penetapan sifat apa? Sifat kibar. Terus sifat wajah. Terus sifat yang tadi kita sebutkan? Hah? Yang hubungannya dengan ru'yatullah? Sifat tajalli. Ya kan, sifat tajalli. Perhatikan, sifat tajalli. Ya, jadi di sini penetapan 3 sifat. Sifat at-tajalli, kemudian sifat al-kibriya, dan sifat al-wajah. Jelas sampai sini? Sifat al-wajah. Taib. Semua dipahami sesuai dengan kelayakan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan fi jannati adn, menunjukkan bahwa ru'yatullah terjadi di mana? Di dalam surga. Ini ru'yatullah lil mu'minin,
bagi kaum beriman. Walaupun dalam pembahasan akidah, ru'yatullah itu terjadi 2 kali. Satu kali terjadi di sorga, satu kali terjadi di padang mahsyar. Kalau di sorga itu yang melihat hanya orang beriman. Kalau di padang mahsyar selain orang beriman, orang munafik juga melihat. Tapi tentunya beda cara memandangnya ya. Beda cara memandangnya. Nah, ini termasuk mabahas dalam ru'yatullah. Nah, di sini disebutkan fi jannati aden, yakni yang disebut dalam buku-buku usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yakni di dalam